Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sahabatku terkasih, alhamdulillah akhirnya setelah sekian lama ya. Mungkin dengan kepadatan yang saya alami akhir-akhir ini saya belum bisa untuk sempat membuat konten yang terbaru, dan ini akhirnya bisa juga alhamdulillah untuk menyempatkan untuk membuat konten untuk sahabatku terkasih sekalian. Dan ada sedikit pemberitahuan kepada sahabatku terkasih yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan kini kesejukan pagi mulai beralih namanya menjadi Apel Merah Channel. Kenapa dengan nama Apel Merah Channel? Karena kita channel kita sekarang memiliki moto mengupas channelnya untuk mengupas masalah yang orang lain tidak mau melakukannya. Jadi kita akan kupas mengenai masalah-masalah yang terjadi di kehidupan kita, yang kita akan bahas bersama dan semoga menjadikan solusi yang terbaik buat kita semua ya. Begitu sahabat terkasih. Baik, kali ini kita akan mengemukakan tentang sebuah persoalan yang sangat dilematik ya bagi manusia, karena manusia di dalam kehidupan ini selalu berpasang-pasangan. Ketika kita hidup, maka kita akan dihadapkan dengan persoalan di akhir kehidupan kita adalah kematian. Dan setiap ada yang lahir, pasti ada yang meninggal. Dan belum tentu juga yang meninggal itu apakah sudah tua, karena banyak di antara yang meninggal itu ada yang masih muda. Bahkan di zaman yang akhir ini banyak sekali yang bahkan masih di usia kandungan yang belum sempurna ya, diaborsi, dan nauzubillah min dzalik. Dan itulah kehidupan manusia, bahwa manusia akan dihadapkan dengan kematian, terluput dari usia seseorang apakah masih muda atau sudah tua. Baik, kita mulai pembahasan kita kali ini. Yuk kita kupas. Sahabatku terkasih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takdir manusia itu ada kehidupan, ada jodoh. Di dalam kehidupan itu ada jodoh, kematian, dan kebahagiaan atau kesengsaraan. Merupakan misterius problem bagi manusia, tidak bisa dideteksi secara logika kapan saat-saat itu akan terjadi dan bagaimana kita akan mendapatkan itu adalah sesuatu yang sangat misterius, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menetapkannya begitu ya. Dari zaman azali sebelum kita diciptakan, bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan semua. Sebelum kita dilahirkan ke alam dunia ini, kita sudah mempunyai patokan-patokan tersendiri, garisan-garisan yang tidak akan pernah bisa kita lalui. Itulah yang dinamakan takdir yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya meskipun ada takdir yang bisa dirubah ya. Takdir yang bisa dirubah seperti kemiskinan, kebodohan dan lain sebagainya. Tetapi hal-hal yang nisbi ini seperti kematian, jodoh, itu sudah menjadi patokan Allah Subhanahu wa taala. Kita fokus kepada masalah kita tentang kematian, bahwa manusia itu memiliki garis akhir yang dinamakan kematian. Tidak semuanya tidak akan bisa lepas dari yang namanya kematian. Walaupun peneliti Eropa yang tercanggih memiliki kemajuan teknologi yang tercanggih sekalipun, tidak akan pernah bisa menemukan bagaimana mereka menghindari kematian ini. Penelitian tentang kematian ini telah dilakukan berabad-abad yang lalu oleh para peneliti, bahkan mungkin jauh sebelum perang dunia ke-1, jauh sebelum perang dunia ke-2, mereka telah meneliti tentang manusia, bagaimana manusia ini memiliki
identitas diri secara genetik, baik itu dari faktor keturunan ataupun faktor campuran dari lingkungan dan segala yang membacanya. Dan manusia memiliki sesuatu yang sangat ditakuti oleh manusia, yaitu kematian. Mereka tidak pernah bisa membuktikan bahwa manusia itu kapan akan meninggal, di mana, dengan apa caranya. Bercermin dari rumpun bambu, kisah sahabatku terkasih, kisahnya jadi ada seorang yang sering memangkas bambu ya, mengambil bambu untuk dimanfaatkan. Dia itu suka merenung. Saya tiap hari mengambil bambu. Di dalam rumpun bambu itu ada yang tinggi sekali, ada yang sedang, ada yang rendah, bahkan ada yang baru muncul. Dan setiap kali saya datang, bambu yang saya ambil itu pasti berbeda-beda. Kadang saya datang mengambil bambu yang sudah panjang untuk saya manfaatkan. Terkadang ada yang sedang saya pangkas, ada yang rendah saya pangkas, bahkan yang baru muncul pun saya pangkas. Saya mengambil bambu sesuai dengan keperluan yang saya inginkan. Contoh, saya menginginkan bambu yang panjang untuk pembangunan rumah mungkin, atau kandang, membuat kandang. Dan yang paling kecil yang baru tumbuh itu saya manfaatkan untuk sayur. Itu renungan yang suka mengambil bambu menjadi pelajaran buat kita bahwa dalam kehidupan ini tidak menjadi patokan apakah yang sudah tumbuh tinggi yang diambil, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah yang masih muda, yang masih senang main kesana kesini mencari identitas diri, masih mengeksplor apa yang menjadi skill, menjadi potensi mereka. Bahkan yang masih baru lahir sekalipun, atau yang masih dalam kandungan sekalipun, sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali kepada momok yang sangat menakutkan mengenai kematian ini. Kemudian menjadi problematika untuk kaum muslimin dan muslimat yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Takut ketika menghadapi kematian itu masih begitu banyak dosa yang belum diampuni, atau yang belum ditobati sehingga Allah belum mengampuni, atau mungkin ibadah yang belum maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi keburu diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku terkasih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu yang ada di alam dunia ini, Allah nyatakan bahwa semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya akan bermuara kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas manusia itu berlatar belakang ras apapun, warna kulit apapun, agama apapun, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, yang Maha memiliki segalanya, Sang penyebab semua kejadian yang ada di alam semesta ini. Dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan. Hadirin yang dirahmati Allah, sahabatku terkasih, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan mengenai kematian ini. Yang pertama, pastinya kematian itu tidak ada satupun yang mengetahui kapan akan datang.
Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kematian itu adalah seperti sebuah pintu yang setiap manusia akan melaluinya, akan masuk keluar masuk dari situ ya. Allah SWT mengingatkan bahwa dari yang mati itu ada yang hidup, dari yang hidup itu dikeluarkan yang mati. Itu maknanya bahwa setiap ada yang mati pasti ada yang hidup, dan itu tidak bisa digambarkan kapan. Yang jelas kita pasti akan memasukinya, pasti akan masuk untuk meninggal, dan itu tidak akan bisa diketahui kapan waktunya. Maka dari itu kita sebagai kaum muslimat, kita yang mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Esa, tempat kita kembali, kita harus senantiasa mempersiapkan diri. Itu dia yang penting. Jangan sampai lalai. Saya mah masih muda tuh Ustaz. Saya mah tuh masih muda Pak. Enggak mungkin. Lihat, banyak di jalan yang kecelakaan padahal masih muda. Banyak yang masih sehat, masih muda, tetapi wafat. Apakah itu tertimpa benda ataukah itu terjatuh di WC? Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui. Ada yang sudah tua tapi masih segar bugar. Saya masih sehat tuh. Terlepas dari sehat, kematian itu adalah sesuatu yang misterius. Bahkan kesehatan itu sendiri juga sesuatu yang misterius ya. Hari ini kita sehat, detik ini kita sehat, kita tidak pernah tahu beberapa detik kemudian, beberapa menit kemudian apakah kita akan sakit, jatuh sakit. Banyak orang yang sehat naik mimbar. Ada ulama yang naik mimbar, ketika duduk di antara khutbahnya itu, beliau tidak bangun lagi. Ketika dicek, Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memanggil, padahal sudah agak bugar, sehat, walafiat. Bahkan yang terbaru adalah adanya putranya pejabat yang terkenal di salah satu provinsi di Indonesia yang baru-baru ini ya. Masih segar bugar tuh putranya, Masya Allah, baru lulus wisuda, yang mau melanjutkan studinya di luar negeri ya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil. Semoga beliau tidak mendosa sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala segala amalnya milik Allah ya Rabbal. Itu dia menjadi pelajaran bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti dan tidak akan tahu kapan datang. Itu yang pertama. Persiapkan diri kita, karena tidak tahu. Kalau ujian, kapan waktunya ditentukan, misalkan ujian akhir sekolah ya, penilaian akhir sekolah tanggal 27, misalkan tanggal 27 bulan Oktober misalkan akan dilakukan ujian penilaian akhir sekolah, maka kita akan mempersiapkan diri itu, karena kita sudah tahu bahwa tanggal sekian itu akan dilaksanakan ujian. Tetapi final kehidupan ini tidak pernah diberitahu kapan dan di mana. Allah ya Allah ya Rabb. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya Rabb. Maka dari itu sahabat berkasih, maka persiapkan diri kita ya. Ada ulama mengatakan bahwa persiapan ikhtiar kita untuk menghadapi kematian itu 1000%. Kenapa 1000%? Karena ketika kita mengucapkan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kita sudah mempersaksikan diri dan sudah mengikat dengan aturan yang telah Allah tetapkan. Bahkan di dalam Al-Fatihah, surah Al-Fatihah kita yang selalu kita baca ketika sholat, ada penggalan ayatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya hanya kepada Engkau lah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Itu menyatakan bahwa kita sudah mengadakan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjanjian antara diri kita
Jangan main-main, sahabatku terkasih. Dengan persaksian ini kita menyatakan bahwa kita akan turuti semua apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lakukan semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan menghindarinya. Jangan main-main. Karena setiap apa yang kita ucapkan akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Maka dari itu sahabatku terkasih, pelihara amal kita, pelihara niat kita, dan jangan lupa kita berdoa agar kita diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan tahu di saat-saat seperti apa Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa kita. Yang kedua, sahabat terkasih, kematian itu akan mendapati seseorang dalam keadaan bagaimanapun. Tidak ada yang tahu kematian itu akan mendapati kita dalam keadaan apapun. Kita sebagai umat muslim memiliki kewajiban agar selalu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sholat, puasa, mengaji, bahkan mencari nafkah itu sendiri adalah sebuah ibadah ya. Jika kita seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan beribadah, maka orang-orang yang beribadah Allah Subhanahu wa taala telah mencatatnya pahalanya walaupun belum dilaksanakan. Maka pentingnya kita menjaga niat di dalam melaksanakan ibadah itu. Kita pentingnya untuk meniatkan di dalam hati bahwa kita akan melaksanakan amal tersebut. Sebagai contoh, kita memiliki uang, misalkan dapat rezeki yang alhamdulillah berkah yang banyak gitu ya, terus tiba-tiba terbersit, ya Allah saya pengen berinfak nih, saya pengen bersedekah nih ya, sekian persen dari harta yang saya dapatkan ini ya, untuk mungkin pembangunan masjid atau untuk yatim, anak yatim piatu ya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki keinginan lain untuk kita. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba uang ini habis untuk keperluan sesuatu. Atau mungkin ada keperluan untuk bayar sekolah anak ya, atau bayar cicilan rumah yang tiba-tiba sudah tertanggung, mungkin kita lupa, atau bayar kendaraan, atau mungkin ada keperluan-keperluan yang menjadikan kita tidak bisa untuk menaikkan apa yang telah kita niatkan. Tetapi pahalanya sudah Allah catatkan, sudah Allah catatkan niatnya, pahalanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebaikan. Walaupun kita belum melaksanakannya, baru niat saja Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan pahalanya. Masya Allah, alhamdulillah. Makanya kita harus kita harus selalu niatkan sebagaimana di dalam sholat kita, di dalam doa kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita telah mewakafkan, meniatkan untuk mewakafkan diri kita ini, hidup dan mati kita ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa itu Allah senantiasa memelihara diri kita, niat kita senantiasa lurus untuk Allah Subhanahu wa taala. Lurus untuk apa? Tiada lain kalau kita mau untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
motivasi untuk mendapatkan pahala dari setiap apa yang kita kerjakan, dari setiap kebaikan yang kita laksanakan, itu tidak apa-apa. Seperti sholat berjamaah 27 jarak wajib pada, itu tidak apa-apa untuk sebagai motivasi, tetapi di dalam niat kita, di dalam yang menjadi dasar kita beribadah adalah kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ya Rabb. Tanpa ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa hidup di dunia ini. Tanpa ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa menikmati apa yang telah Allah anugerahkan kepada hidup ini. Karena yang di dalam dunia ini semuanya adalah nikmat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kadang-kala tidak bisa untuk mendapatkan nikmat tertentu ya. Contoh, ada begitu banyak makanan di alam dunia ini, dari makanan laut, Masya Allah, seafood itu berbagai macam, bahkan yang di darat saja itu berbagai macam daging yang bisa kita nikmati ya, daging sapi, daging kambing, kerbau yang halal itu Masya Allah ya, luar biasa sekali. Tetapi jika Allah tidak ridho, maka kita tidak akan bisa tuh menikmatinya. Walaupun bisa dibeli, bisa ditemui, walaupun sudah di depan mata, sudah dihidangkan, jika Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kita memakannya, tidak akan bisa. Seperti apa? Seperti orang punya penyakit kolesterol, darah tinggi, Allah yarham, tidak akan bisa tuh menyentuh makan makanan yang berkolesterol tinggi, yang memicu darahnya naik, kolesterol menjadi tinggi, tidak bisa menikmati itu. Bahkan untuk makan nasinya saja itu ditakar. Bayangkan, padahal di alam dunia ini begitu banyak makanan. Jika Allah nggak ridho, nggak bisa tuh ya, nggak bisa. Contoh lain, oksigen. Oksigen itu adalah suatu zat yang Allah gratiskan di alam dunia ini. Oksigen itu gratis, nggak perlu bayar tuh. Tarik nafas, keluarkan, itu bahkan ada gerakan-gerakan yang memakai tarikan nafas, keluaran nafas, itu begini amat membuat seseorang itu menjadi rileks. Akan tetapi ada orang-orang yang mungkin diuji dengan diambil ridhonya Allah untuk nikmat bernafas ini, susah tuh untuk bernafas, bahkan harus pakai alat bantu yang harganya juga mahal untuk mendapatkan perawatan ini. Masya Allah, oksigen yang dikatakan gratis, tapi kalau Allah sudah cabut ridhonya, susah itu untuk mendapatkan nikmat itu. Kedipan mata, nih kedipan mata Allah ya Rabb, tiap detik, beberapa detik aja sok, gak usah kedip mata ini, sahabat terkasih, coba ditahan gitu, jangan kedip, tahan, enak kan? Nggak bisa kan, nggak bisa. Mata kita itu harus selalu kedip. Kenapa? Supaya terlumasi ini bola mata kita, perih ya, terlumasi, kering. Nanti kalau udah kering, ada gesekan antara selang di bawah mata, dirusak mata. Yuk jangan coba-coba yuk dengan nikmat Allah. Kalau dicabut nikmat Allah yang satu ini, naudzubillah ya Allah. Berapa kali harus tes mata ya? Ya Allah ya. Bahkan kita kelamaan melihat saja melebihi kapasitas dari kemampuan
layar gadget mungkin, atau komputer atau televisi yang ada radiasi ke mata kita. Ketika mata kita sudah lelah, sangat gak enak ke mata kita ya, namanya gatal, kucing, nanti juga rusak tuh ya. Allah ya Rabb. Jangan sampai nikmat Allah yang satu ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus menjaga nikmat ini dengan mensyukurinya. Karena kita tidak tahu dalam keadaan bagaimana kita diambil. Allah selalu mengingatkan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya. Wabi'ati itu keziban. Maka nikmat Tuhan yang mana yang akan kau sedekahkan. Maka kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang ketiga, bahwa kematian ini akan mendapati seseorang sebagaimana kebiasaan ini. Oke, baik, sebentar. Kebiasaan seseorang itu akan menjadi patokan seseorang ketika dijemput nanti oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala ya, malaikat Israil. Jadi ini harus menjadi kekhawatiran kita ya, kekhawatiran dalam keadaan bagaimana kita nantinya, dalam keadaan bagaimana nantinya kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dijemput dengan keridhaannya atau dijemput dengan paksa ya. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijemput dengan indah, sangat indah ya, dengan perlahan tarik roh dari badan Allah ya. Pelan, katanya pelan ya, pelan untuk orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pelannya itu seperti ranjau kawat yang masukkan ke dalam daging, terus ditarik cerabut, maka hancur terkoyak ya Allah. Nah, malaikat Israel ini akan menemui kita sesuai dengan kebiasaan kita. Jika kita terbiasa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhirnya pun akan ditemui dalam keadaan maksiat nanti. Orang yang lidahnya terbiasa untuk mengucapkan kata-kata kotor, mengucapkan kata-kata yang dilarang, yang mengotori hati dan meracuni pikiran, maka pada saat diangkat sakaratul maut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ucapan itulah yang akan ditemuinya akhir nanti. Tetapi orang-orang yang sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diingatnya adalah Allah, Tuhan semesta alam. Allah, Tuhan yang baik, Tuhan yang maha baik. Maka lisannya akan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Allah. Orang-orang yang beriman dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kematian itu tiba, mereka mengatakan, ini adalah hari yang dinanti, ketika kami akan bertemu dengan Tuhan kami cintai. Karena tidak ada nikmat yang paling besar kecuali bertemu dengan yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kesempatan kita untuk menikmati, mencicipi nikmatnya alam dunia ini untuk sebagai bekal beribadah kepadanya. Itulah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu disambut ya Allah, oleh para malaikat, disambut ya Allah. Ketika selesai ditarik dari ruh
sahabatku terkasih, para sahabat channelnya Apel Merah, channelnya untuk mengupas hal-hal, mengupas masalah yang orang tidak mau melakukannya. Kita di sini saling mengingatkan tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr, karena kita tidak akan pernah tahu kapan dan di mana dan pada saat apa kita akan menemui ajal itu. Banyak hal-hal yang realita di kehidupan kita yang tertangkap CCTV ya, yang bisa menjadikan kita pelajaran bahwa kematian itu sangat menakutkan bagi orang-orang yang Masya Allah kita tidak berburuk sangka, tetapi mungkin saja hatinya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin persiapan ibadahnya masih kurang jauh dari kata ikhlas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Makanya dia takut. Banyak tuh yang begitu ketakutan. Ada beberapa video anak muda yang sedang bekerja, dia menatap ke atas, dia begitu ketakutan sehingga terjatuh dan tidak beberapa lama dia lalu meninggal. Ada juga yang di dalam masjid yang tadi saya ceritakan tadi, kemukakan bahwa ada khotib sedang khutbah Jumat, lalu duduk di antara khutbahnya itu lalu tidak bangun lagi. Masya Allah, begitu indah ya Allah. Ada yang sedang sholat, begitu indah dalam sujudnya, dia tidak terbangun lagi dari sujudnya. Begitu indah. Semoga kita dijadikan hamba-hambanya yang soleh, dia jadikan hamba-hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan hamba-hambanya yang selalu mensyukuri nikmatnya, dijadikan hamba-hambanya yang tidak pernah lalai hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan hamba-hambanya yang husnul khatimah. Demikian sahabat terkasih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum